Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Malang, Polda Jawa Timur membongkar lokasi yang diduga dijadikan arena sabung ayam. Kapolres Bojonegoro bersama Menteri Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan korve bersama di area Pasar Wisata Bojonegoro. Kapolda Jabar melakukan cek kesiapan Tol Bocimi Seksi 3 jalur fungsional disiapkan untuk pangkas kemacetan arus mudik 2026. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Malang Polda Jawa Timur membongkar lokasi yang diduga dijadikan arena sabung ayam di Dusun Sumber Nanas, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang pada Senin 9 Maret 2026. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di wilayah tersebut. Pemirsa, Polres Malang membongkar lokasi yang diduga dijadikan arena sabung ayam di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin 9 Maret 2026. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di wilayah tersebut. Petugas gabungan Polres Malang dan Polres Gedangan mendatangi lokasi yang berada di lahan pekarangan milik warga. Saat tiba di tempat kejadian, polisi tidak menemukan adanya aktivitas sabung ayam maupun orang yang melakukan perjudian. Di lokasi petugas hanya menemukan bangunan sederhana dari tiang bambu yang ditutupi terpal serta beberapa kurungan ayam. Meski tidak ditemukan aktivitas perjudian, polisi tetap melakukan penertiban dan memusnahkan berbagai peralatan yang diduga digunakan di lokasi tersebut. Sejumlah perlengkapan seperti sangkar ayam, karpet, kayu, dan peralatan lain dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak kembali digunakan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan praktik perjudian, terlebih selama bulan Ramadan, serta segera melapor jika menemukan aktivitas serupa. Saya Bribda, Humas Polres Malang melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Kepulauan Riau, pemirsa, di Treskrim Sus Polda Kepri menggelar konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di kawasan hutan Taman Buru, Rempang, Seraya, Kota Batam. Kegiatan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang kehutanan dipimpin langsung oleh Direskrim Sus Polda Kepri, Kombes Pol Sylvester Mangombo Marusaha Simamora. Kasus ini bermula dari hasil Smart Patrol Terrestrial yang dilakukan oleh petugas BKSDA Resor Rempang pada Oktober 2025 di kawasan hutan Taman Buru, yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan pada tanggal 16 Januari 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, petugas berhasil mengidentifikasi adanya aktivitas perkebunan mangga tanpa izin di atas lahan konservasi dengan luas kurang lebih 294 hektar yang diklaim secara sepihak oleh tersangka. Intinya kita melakukan penegakan hukum ini itu adalah memang tuntutan dari undang-undang. Tapi juga kami sampaikan kita tidak mengkriminalisasi masyarakat, tapi kita menegakkan hukum terhadap mafia-mafia lahan. Ya, jadi intinya ini mafia-mafia lahan. Bayangkan sudah lebih dari yang sewajarnya dikuasainya. Artinya penguasaan, modus-modus yang digunakan oleh tersangka Anjaya alias Aca ini, dia menggunakan PT, kemudian dari PT ini dia menguasai lahan kurang lebih 1.100 hektar di daerah
Rempang. Nah, ini intinya kita melakukan penegakan hukum terhadap mafia lahan, bukan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada pemberitaan ataupun informasi ke masyarakat bahwa polisi ataupun penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat. Tetapi kita melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh mafia lahan. Imbauan kepada masyarakat jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan terkait perambahan hutan, mafia tanah, maupun tindak pidana lainnya, Polda Kepri telah menyediakan layanan akses cepat melalui call center 110 yang beroperasi selama 24 jam dan bebas pulsa. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bareskrim Polri memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak perkara yang melibatkan pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien yang sebelumnya viral di media sosial karena merasa tidak mendapatkan keadilan, kini menemui titik terang yang berujung kesepakatan damai. Bareskrim Polri memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak perkara yang melibatkan pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien yang sebelumnya viral di media sosial karena merasa tidak mendapatkan keadilan, kini menemui titik terang yang berujung kesepakatan damai. Perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien yang diunggah di sosial media karena dilaporkan kembali dan dijadikan tersangka oleh sang pencuri di restorannya kini mendapat keadilan. Pada Minggu 8 Maret 2026, Polri melakukan mediasi yang dihadiri langsung oleh pihak Nabila O'Brien, Sandy Kusuma beserta istri, anggota Komisi 3 DPR RI, bersama Karawasidik Bareskrim Polri, Dirtipit Cyber Bareskrim Polri, dan Karopenmas Divisi Humas Polri menemukan titik terang. Karopenmas Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mencabut laporan dan menghapus segala dokumentasi terkait kejadian di sosial media masing-masing. Pada prinsipnya, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya hari ini difasilitasi melalui, mungkin bukan difasilitasi ya, tetapi sudah dilakukan langkah-langkah oleh Biro Wasidik karena ada dua proses peristiwa yang ditangani baik dengan Polsek Mampang, Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan juga oleh Bareskrim Polri. Nah, tentunya hal ini dilakukan analisis dan kemudian sesuai dengan pertemuan hari ini para pihak hadir ya, saudari Z dan beserta istri saudari E S ya, dan juga pihak dari saudari NA dan juga KDH ya. 4 pihak ini turut berhadir kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan tadi, dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya ya. Maka tentunya dalam proses berita acara mediasi kemudian pencabutan dan tadi di hadapan kita semuanya melakukan penghapusan di media sosial masing-masing yang memang itu menjadi kesepakatan dalam perdamaian ini. Dan tentunya proyeksi ke depan ini bisa memberikan rasa keadilan. Khususnya tadi mereka menyadari bahwasannya ini di bulan Ramadan ya, kemudian ini wujud ibadah yang penuh berkah, kemudian silaturahmi dan saling introspeksi, dan kemudian masing-masing saat ini sudah mencabut pelaporan seperti itu. Mediasi yang dilakukan Bareskrim Polri pun berhasil memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Langkah ini sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya dalam penegakan hukum,
namun juga dalam memfasilitasi penyelesaian perkara secara adil dan berkeadilan. Dari Jakarta, Tekla Hasyati, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.